Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami di sini ingin mempresentasikan tugas laporan atau tugas akhir untuk memenuhi eh, EAS dari mata kuliah pengembangan sistem cerdas. Judul di sini adalah sistem pengendali air conditioner otomatis dengan Fuji Logic. Yang pertama, kelompok ini disusun oleh saya sendiri yaitu Kukuh Imanuddin Ahmad, NBI 1461900 Dan saya Ferdi Pradana dengan NBI 1419100 187. Dan saya Valentino Wibrian Saputra, NBI 1461900 236. Langsung saja untuk ke bab yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi dewasa ini telah berkembang sangat pesat, termasuk perkembangan pendidikan ruangan atau air conditioner atau AC. Penggunaan teknologi ini termasuk tinggi apalagi di kota-kota besar. Cuaca yang ekstrim saat ini membuat suhu yang terus berubah-ubah atau sering dikatakan anomali cuaca. Penggunaan air conditioner atau AC sebagai alternatif untuk menggantikan ventilasi alam dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Namun, penggunaan AC ini dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan, yaitu merusak lapisan ozon. Untuk mengurangi dampak negatif, salah satunya dengan cara meningkatkan efisien penggunaan AC dalam satu ruangan, yaitu menyesuaikan kebutuhan menyesuaikan kebutuhan suhu sesuai dengan jumlah orang yang ada dalam ruangan tersebut. Pendingin ruangan atau AC saat ini sudah menggunakan sistem otomatis. Dalam hal ini sudah menggunakan remote control dan mengatur suhu atau temperatur ruangan yang dikehendaki. Akan tetapi, pada kebanyakan pendingin ruangan atau AC, pengaturan suhu dinyalakan secara manual melalui tombol pada remote. Sehingga temperatur standar yang diinginkan berubah-ubah karena adanya keinginan tiap individu dan aktivitas individu yang keluar masuk ruangan tersebut. Untuk dapat mengendalikan perubahan temperatur atau suhu secara otomatis, dibutuhkan suatu alat kontrol yang dapat mengendalikan perubahan suhu atau temperatur yang sesuai dengan keinginan, sehingga dapat menghemat daya listrik yang kita pakai pada ruangan tersebut. Dengan kata lain, nantinya dapat menghemat pengeluaran biaya beban yang disebabkan konsumen pengguna AC yang tidak efisien tersebut. Alat kontrol untuk mengendalikan temperatur atau suhu tersebut dinamai pengontrol suhu AC otomatis dengan infrared. Bawah. Di suatu ruangan, semakin banyak jumlah orang di dalam ruangan, maka semakin besar daya AC yang dibutuhkan karena pada dasarnya manusia yang mengisi suatu ruangan mengeluarkan kalori yang cukup tinggi. Begitu juga dengan besar ruangan. Suhu yang dikeluarkan pendingin ruangan terkadang terasa cukup terlalu sejuk, kurang sejuk, dan lain sebagainya. Dengan inferensi Fuji, dapat ditentukan suhu optimal yang akan dikeluarkan oleh pendingin ruangan pada ruang tertutup berdasarkan jumlah orang, besar ruangan M2, jumlah pendingin ruangan, dan spesifikasi besaran daya kompresor AC yang digunakan. Oleh karena itu, pada proyek akhir ini dirancang suatu alat berbasis microcontroller untuk mengatur suhu AC secara otomatis. Alat ini juga berfungsi sama seperti remote, akan tetapi dapat mengubah suhu AC secara otomatis sesuai dengan perubahan suhu ruangan yang terukur. Suhu yang optimal akan memberi pengaruh positif bagi kesehatan dan penghematan energi. Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dan penggunaan AC pada lingkungan dan mampu memudahkan pekerjaan manusia dalam proses pengontrolan, juga dapat menghemat pemakaian daya listrik. Lanjut untuk permasalahan untuk Mas Ferry, dipersilahkan. Untuk permasalahannya berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan, yaitu bagaimana cara membuat sistem pengendali AC secara otomatis berbasis microcontroller. Kemudian tujuan
Jadi bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi yang menerapkan fungsi logit untuk menentukan suatu suhu ruangan yang optimal pada pendingin ruangan AC pada sebuah ruangan tertutup berdasarkan jumlah orang dewasa, besaran ruangan, jumlah pendingin ruangan, dan spesifikasi besaran daya kompresor AC yang digunakan. Kemudian manfaat dari sistem ini adalah untuk mengatur suhu ruangan yang tidak sesuai dengan keadaan sekitarnya. Kemudian dengan menggunakan AC, dengan mengatur suhu keluaran AC yang seoptimal mungkin dapat mengurangi efek buruk pada lingkungan dan dapat mempermudah penggunaan AC dalam mengoperasikan AC tanpa harus mengatur suhu secara manual. Dan potensi dan nilai jualnya penggunaan sistem uji logik pada pendingin ruangan atau AC mempunyai potensi lebih dikarenakan dapat mengoptimalkan dan memudahkan penggunaan AC tanpa harus mengatur suhu karena dapat mengatur suhu sesuai dengan keadaan sekitar. Nilai jual juga akan lebih tinggi dikarenakan menerapkan sistem modern yang mana pengguna tidak perlu merubah suhu ruangan. Bab 2, data, pengumpulan data. Bagian pengumpulan data di sini menggunakan data dari Malplaza Marine Surabaya. Contoh untuk variabelnya ada suhu ruangan, temperatur, level AC, dan suhu AC. Maksud dari suhu ruangan ini adalah gabungan dari luas ruangan dan banyak orang yang ada di ruangan itu. Jadi terciptalah suhu ruangan. Untuk temperatur ini menyesuaikan dengan suhu ruangan. Misalkan suhu ruangannya 18 berarti dia masuk ke kategori dingin. Untuk yang 22 berarti dia masuk ke dingin. Untuk 33 dia masuk ke panas, 35 ke panas, 28 sejuk, 30 panas, 25 sejuk, 24 dingin, 22 dingin, dan 31 panas. Untuk level sendiri juga berhubungan dengan temperatur. Misalkan dingin itu berarti 1 dan sejuk itu 2, panas itu 3. Jika untuk yang AC itu ada off dan on. Jadi misalkan suhu ruangan dan suhu AC tidak stabil, maka dia akan off. Misalkan suhu ruangan 18, temperaturnya dingin dan level 1. Berarti dia membutuhkan suhu AC yang tinggi. Maka dari itu suhu AC tidak stabil dikarenakan suhu ruangan terlalu dingin. Jadi maka AC akan off. Untuk deskripsi statistik data di bawah. Di sini ada count, min, standar, min, dan 25%, 50%, 75%, dan max. Maksud dari count sini jumlah data suhu ruangan itu ada 10, level 10, suhu AC 10. Untuk min atau rata-rata dari suhu ruangan 26,8, level 2, suhu AC 20,8. Untuk standar definisi suhu ruangan 5,4, level 0,9, suhu AC 3. Untuk min suhu ruangan 18, level 1, suhu AC 16. Untuk 25%, suhu ruangan 22,5, level 1, suhu AC 18,5. Untuk 50%, suhu ruangan 26,5, level 2, suhu AC 21,5. Untuk 75%, suhu ruangan 30,7, level 3, suhu AC 22,77. Untuk maksimal, suhu AC ruangan yaitu 35, tentunya level 3, dan suhu AC 25. Bawah. Di sini untuk tabel dari codingan di atas. Untuk variabelnya ada suhu ruangan, temperatur, level, AC, on off, suhu AC. Untuk fitur untuk rata-rata dari suhu ruangan itu 26,8 seperti yang ada di output dari codingan di atas.
Begitu pula juga temperatur 2, level 2, AC 0,6, suhu AC 20,8. Untuk standarnya juga ada, sama seperti codingan yang ada di atas dan sebagainya. Bawah. Ini adalah tampilan dari grafik visualisasi data. Grafik yang pertama ini adalah grafik rata-rata. Untuk yang kedua ada standar definisi. Yang ketiga ada data Kurosis di bawah ini. Yang keempat ada grafik dari Skeunis bawah. Untuk pemilihan data pada saat melakukan uji teknik pembelajaran machine learning, kami menggunakan data suhu ruangan dan suhu AC. Untuk suhu ruangannya 18, suhu AC-nya 25, suhu ruangan 33, suhu AC 17, suhu ruangan 35, suhu AC 16, suhu ruangan 28, suhu AC 20, suhu ruangan 30, suhu AC 18, suhu ruangan 25, suhu AC 22, suhu ruangan 22, suhu AC 23, suhu ruangan 24, suhu AC 21, dan sebagainya. Bawah. Bab 3, klasifikasi dengan naive Bayes. Pembagian data training dan data test. Di sini kami mempunyai 10 data yang kami bagi menjadi 70% untuk data training dan 30% untuk data test. Bawah. Hasil dari pembelajaran. Contohnya adalah gambar kode di bawah ini. Ini fungsinya untuk mengimport library yang membutuhkan dan juga import field data Excel. Contoh hasil run-nya bawah, ada di bawah. Nah, seperti ini. Gambar kode ini berfungsi untuk mengambil data dari file Excel yang telah diimport lalu mengubah data bertipe string menjadi kategorikal menggunakan library Scrayon. Hasil run-nya juga ada di bawah. Tentunya seperti ini. Lanjut. Ada combine data info single list of tuples. Kode ini digunakan untuk menggabungkan data fitur yang akan melakukan prediksi data menggunakan perintah zip, kemudian dirubah menjadi tuple. Contoh hasil rule-nya. Kemudian ada import Gaussian naive Bayes model, create a Gaussian classifier, dan train the model using feature data, dan predict output. Gambar di bawah ini digunakan untuk training data menggunakan model Gaussian naive Bayes. Data yang di training menggunakan fungsi fit adalah features 2, variable X. Features 2 itu adalah variable X dan AC adalah variable Y. Kemudian sebagai contoh input data yang kami pilih untuk prediksi adalah suhu ruangan 18, temperatur sama dengan 0, level sama dengan 1, AC sama dengan 0, suhu AC sama dengan 25, maka hasilnya off. Contohnya seperti predict value off. Bawah. Kode di bawah ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel X dan Y, yang dimana fitur 2 adalah variabel X dan AC sebagai variabel Y. Kemudian ditampilkan dengan fungsi print. Bawah. Contoh hasil run-nya. Untuk kode yang di bawah ini digunakan untuk menyelesaikan data dan dibagi jadi 2 dengan red data test 30 dan data training 70. Di sini juga ada kode. Kode ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari data training. Bawah. Bawah. Untuk hasil prediksi, di sini kami sudah
melengkapi dari 10 data hasil prediksi. Yang pertama untuk suhu. Yang pertama untuk suhu ruangan 18 itu untuk suhu ruangan 18 kemudian temperatur 0 level 1 AC off dan suhu AC 25 yaitu berarti off dikarenakan tidak normal. Untuk yang normalnya seperti suhu ruangan 33 kemudian temperatur sejuk level 3 dan AC-nya dan AC on suhu AC-nya itu 17. Lanjut bawah. Untuk evaluasi kinerja, di sini ada codingan dari data training. Dan di bawahnya di sini ada confuse matrix data training. Di bawahnya ada data test beserta outputnya. Kemudian juga ada confuse matrix data test. Dari hasil evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa model dari kelompok kami tidak overthink dikarenakan error dari data training lebih tinggi daripada error di data test. Coba dulu. Ya, Pak. Bab 4 akan saya lanjutkan untuk teman saya yaitu Feryaji. Mohon. 4. Klasifikasi dengan jaringan saraf tiruan. Yang pertama kita melakukan pembagian data test dan data training. Ini kode data test digunakan untuk split data menjadi 50% untuk data training dan 50% untuk data test. Berikut tampilan dari kedua data tersebut. Dan untuk hasil pembelajarannya pertama kita import Landas dan import NumPy. Dan untuk datanya saya membuat data baru yang berisikan ada 20 data. Itu tampilan terangnya dari kode di atas. Dan kode di atas ini untuk split data menjadi 50% untuk data training dan 50% data test. Dan untuk standarisasi datanya di ini scalar processing standar scalar dan kode ini digunakan untuk import library TensorFlow dan keras. Model sekuensial dilakukan dengan menambahkan satu persatu sampai arsitektur jaringan kita terpenuhi. Kode di atas digunakan untuk set jumlah input layer, hidden layer, output layer, model output shape, model summary, model config, dan list all weak tensor. Kita melakukan input banyak data yaitu dua variabel input. Dan kode di atas digunakan untuk melakukan kompilasi model dengan menggunakan optimasi algoritma Adam serta menggunakan fungsi loss binary cross entropy. Kita juga memantau akurasi selama training dengan meneruskan akurasi ke argumen matrix. Berikut ada tampilan running 10 epoch. Dan hasil prediksinya seperti ini. Kode ini digunakan untuk melakukan prediksi dari data tes sebagai inputnya serta membandingkan data tes dan data prediksinya. Untuk evaluasi kinerja menggunakan kode seperti ini untuk melakukan evaluasi skor terhadap X-test dan Y-test pada daftar yang berisi kombinasi kerugian dan akurasi. Hasil running. Dan yang ini digunakan untuk menghitung confusion matrix, precision, recall, advanced score dari data Y-test dan data prediksi. Itu adalah hasil runningnya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya bab 5, jadi penerapan sistem fasi.
Yang pertama, fungsi keanggotaan fasi. Jadi kita ini akan menginstal Skykit fasi. Ini nanti digunakan untuk kebutuhan fasi pada Python. Kode di atas digunakan untuk menginstal library Skykit fasi, di mana library ini berguna untuk proyek yang melibatkan logika fasi atau menerapkan logika fasi pada bahasa pemrograman Python. Kemudian import NumPy SNP, kemudian import Skykit fasi ini juga digunakan untuk memasukkan library pada Python. Kemudian library yang kita gunakan ada NumPy, kemudian Skykit fasi dan Matplotlib. Terus ke bawah, suhu ruangan. Ini suhu ruangan ini adalah kode untuk mendeklarasikan input dan menentukan fungsi keanggotaan fasi masing-masing input dari logika fasi. Jadi untuk input ini menggunakan ACID antecedent. Ini untuk ranknya dari 15 sampai 36 ini untuk suhu ruangan. Terus ketika suhu ruangan ini dikategorikan dingin, ini dari 15 suhu 15, 18, 22 sampai 24. Kemudian dikategorikan sejuk itu dari 25 sampai 29. Kemudian dikategorikan panas ini dari suhu 30 sampai 35. Kemudian di bawahnya suhu AC. Ini adalah mendeklarasikan output dari logika fasi. Jadi kalau output ini menggunakan constant when dari 15, kemudian banyaknya data sampai 26 untuk suhu AC. Kemudian suhu AC kategori dingin ini dari 15 sampai 19. Kemudian sejuk ini dari 20 sampai 22. Kemudian yang panas dari 23 sampai 25. Yang bawah, nah suhu ruangan .view ini digunakan untuk menampilkan fungsi keanggotaan dan menampilkan deklarasi input output sistem fasi. Yang input suhu ruangan dan kemudian output suhu AC. Ke bawah. Dan ini untuk hasilnya bisa dilihat suhu ruangan yang ini untuk dingin, kemudian ini sejuk dan ini panas. Yang di bawah ini untuk suhu ruangan dan yang di bawah untuk output suhu AC. Jadi suhu AC 15 sampai 19 ini adalah dingin, kemudian yang 20 sampai 22 ini adalah sejuk dan yang panas untuk output ini. Ke bawah aturan fasi. Setelah itu kita akan menentukan aturan-aturan untuk program ini. Yang pertama rule 1 ini jadi ketika suhu ruangan dingin maka suhu AC panas. Kemudian rule 2 juga sama, ketika ruangan sejuk maka suhu AC akan menampilkan sejuk. Yang ketiga, ketika suhu ruangan panas maka suhu AC akan mengeluarkan output dingin. Kemudian adapun aturan fasi atau rule kami gunakan dalam project ini adalah rule suhu ruangan. Jadi jika suhu ruangan ini di atas atau sama dengan 15 dan di bawah, mohon maaf tadi zoomnya habis, melanjutkan ke rule suhu ruangan. Jika suhu ruangan ini di atas atau sama dengan 15 dan juga di bawah atau sama dengan 24 itu dikatakan dingin. Kemudian suhu ruangan di atas atau sama dengan 25 dan di bawah atau sama dengan 29 dikatakan sejuk. Kemudian untuk yang rule suhu AC, jika suhu AC ini di atas atau sama dengan 15 dan di bawah atau sama dengan 19 dia dikatakan dingin. Kemudian suhu AC dikatakan sejuk itu jika di atas 20 atau sama dengan 20 dan suhu AC di bawah atau sama dengan 22. Kemudian yang terakhir untuk suhu AC jika di atas atau sama dengan 23 dan suhu AC di bawah atau sama dengan 25 ini dikatakan panas. Kemudian dapat disimpulkan dari dua rule didapat aturan sebagai berikut. Hasil rule-nya jika suhu ruangan dingin dan kemudian suhu AC ini panas. Kemudian jika suhu ruangan sejuk maka suhu AC akan sejuk. Kemudian jika suhu ruangan panas
Kemudian suhu AC akan menampilkan dingin. Proses interferensi. Jadi kode ini digunakan untuk mengetes interferensi menggunakan contoh data input suhu ruangan. Ini inputnya suhu 33. Kemudian ini untuk menampilkan output suhu AC. Didapat hasil suhu AC 17 ke atas. Atas fair. Nah, ini untuk hasil output dari proses interferensi. Dari ini dari 15 sampai 19 tadi ini dikatakan suhu dingin. Kemudian yang 20 sampai 23 22 ini 23 ini sejuk. Kemudian yang terakhir ini panas. Nah, ini kita coba input 33, maka hasilnya suhu ruangan 33 itu panas, maka suhu AC akan keluar 17, berarti suhu 17 itu dingin. Seperti sesuai dengan rule tadi. Kemudian yang bawah fair. Nah, hasil interferensi lainnya ini kita coba untuk suhu ruangan 16. Jadi 16 itu kan termasuk dingin. Kemudian output suhu AC itu 24 panas. Jadi sudah benar. Kemudian yang bawah juga sama, sesuai rule yang kita buat tadi. Bawah. Terus ini 10 contoh. Ini juga sama seperti tadi. Berhenti. Jadi ketika suhu ruangan ini 28, maka outputnya 21. Suhu ruangan 28 itu termasuk kategori sejuk. Jadi outputnya juga sejuk. Kemudian ini sudah selesai. Selanjutnya bab 6. Silahkan Mas Kuku. Maaf Mas Kuku, belum diaktifkan mic-nya. Mohon maaf. Di sini bab 6, optimasi Keymes. Mengimport library untuk pertama-tama kita import NumPy, kemudian import matplotlib, dan juga import pandas. Di sini X sama dengan dataset.ilog 0,1 values, maksudnya kami mengambil data 0 dan juga data 1, yang berarti data 0 itu suhu ruangan dan level. Untuk optimasi Keymes dengan metode elbow, kode di atas ini digunakan untuk grafik elbow method dengan cara membuat loop yang mengambil data 1 sampai 10 untuk mengambil dari nilai pusat digunakan Keymes.inertia. Untuk decodingannya for i in range itu 1 sampai 11. Bawah. Kode untuk kode data sini digunakan untuk membuat clustering data suhu kipas dan level dengan inisiasi random dimulai dari angka 35. Ini adalah hasil dari clustering, di mana garis yang membentuk titik sudut adalah hasil yang terbaik. Dalam hal ini, hasil terbaik yang kami peroleh terdapat pada titik 2 dan 4. Lalu diambil nilai paling terakhir, yaitu 4, untuk melakukan uji clustering. Nah, di sini adalah contoh hasil dari output yang di atas tadi, seperti gambar di sini, bawah. Untuk evaluasi kerja, kode dan hasil ini mengetahui dari sum
sum of square root error, didapat dari errornya. Jadi cok. Pakai gue. Baik, untuk evaluasi kinerja kode dan hasil di bawah ini untuk mengetahui dari sum of square root error, didapat dari errornya. Contohnya seperti ini. Outputnya SSE 0,5. Lanjut. Untuk bab 7 akan saya lanjutkan ke teman saya. Monggo. Ayo, bab 7. Paket di sekarang. Segmentasi data dengan hierarchical clustering di cluster hierarki kilogram meter per misalnya ini kilogram titik level ruangan level ya levelnya itu level dari jalur di dan merah. Sudah diatur ini anggota sedang coba merah dan putih. Ini untuk cluster dengan metode single. Orang cluster kita cluster. Clustering dan terkomplit. Hari dengan di atas dan bersumber antara dua cluster. Metode di atas untuk memperoleh dan metode komplit dan ini membantu ini. Ini contohnya ini dari diagram apa dua cluster. Ini ada bentuk seperti ini. Seperti ini. Masih rata vertikal masing dari berbagai metode ini kami menggunakan silo store setiap metode untuk perbandingan karena silo store adalah metode yang berguna untuk menghitung nilai terbaik dari banding cluster. Baik, sebentar. Untuk yang bab 7, Mas Ferry bisa ke atas. Di atas saya ingin menambahkan sedikit untuk penjelasan bab 7. Terus atas terus yang outputnya aja Mas Ferry. Terus. Nah. Bawah. Nah. Untuk atas. Yang titik-titik Mas Ferry, yang titik-titik atas. Nah, itu. Atas lagi sedikit. Bawah. Nah, untuk yang output dari word, bawah sedikit. Nah, untuk yang output dari word, di sini ada warna titik-titik warna hijau dan merah. Jadi untuk yang hijau ini dingin dan yang merah itu panas. Tetapi untuk yang di tengah-tengah, untuk hijau di bagian 25 dan merah di bagian 28, itu berarti tengah-tengah
yaitu berarti sejuk. Bisa kita definisikan menjadi sejuk. Bawa lagi, Mas Ferry. Yang outputnya titik-titik tadi. Bawah. Nah, ini untuk yang single. Di sini ada warna hijau, kemudian biru dan merah. Hijau itu sudah dipastikan itu dingin, dan biru itu sejuk, dan merah itu panas. Bawah. Untuk yang komplit, di sini hanya ada dingin dan panas. Jadi seperti yang war tadi, jika tengah-tengahnya hijau 25 dan merah 28, berarti didefinisikan menjadi sejuk. Bawah. Untuk yang output average, di sini sama seperti yang di atas tadi. Untuk tengah-tengahnya merah dan juga hijau. Yang ada di posisi merah itu 25, hijau itu 28, berarti didefinisikan menjadi sejuk. Baik, itu saja. Lanjut untuk ke bab 8. Selanjutnya data untuk bab 8 prediksi dengan regresi. Bab 8 ini dari pembagian data training dan data test. Dalam project ini untuk regresi kami membagi data menjadi dua, yaitu 80% untuk data training dan 20% untuk data test. Berikut search kodenya. Ini 0,8 ini untuk berarti 80%. Dan train dan test. Maka print train jadi menampilkan data train, kemudian print test menampilkan data test. Yang di atas ini menginisialisasi data train dan data test. Selanjutnya visual data dan pemilihan metode ke bawah. Data trainingnya outputnya seperti ini untuk data training. Kemudian data test outputnya seperti ini setelah kita tadi kodenya. Kemudian visual data, maka hasil dari pengolahan data dapat dihasilkan output seperti ini. Suhu ruangan ini dari ini yang suhu Y ini suhu AC, kemudian suhu X ini suhu ruangan. Dari hasil visualisasi data dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan untuk melakukan regresi adalah metode linear regresi. Selanjutnya hasil pembelajaran. Setelah itu ini import NumPy, import Seaborn. Ini seperti biasa digunakan untuk mengimport library dari yang dibutuhkan untuk project ini. Kami menggunakan data dua data, yakni yang pertama data untuk semuanya dan yang kedua untuk data suhu ruangan. Jadi data untuk acuan dalam prediksi resisi dan data suhu ruangan sebagai input prediksi. Kemudian ke bawah ini adalah data untuk membuat grafik plot. Maka menampilkan hasil running seperti ini. Kemudian yang bawah, nah ini kode ini digunakan untuk menentukan kalau mana saja yang akan digunakan. Kemudian X ini adalah suhu ruangan yang digunakan sebagai acuan regresi. Kemudian Y adalah suhu AC yang digunakan untuk sebagai acuan regresi. Kemudian suhu variabel Z ini adalah suhu ruangan yang digunakan sebagai input test. IPT adalah data inputnya. Yang ke bawah ini menginput scale linear model dari linear regression. Kemudian menampilkan code untuk menampilkan import linear regression dan membuat objek regressor. Bawah. Nah, YPRED ini adalah regression predict dari IPT dari data input tadi. Kemudian data ini digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan dan data input.
Kemudian menampilkan hasil prediksi sebagai berikut. Ini dari input kita tadi suhu ruangan, maka data prediksinya adalah ini. Input suhu ruangan adalah 26, kemudian data prediksi 21, kemudian suhu ruangan 32, data prediksinya 18. Ini yang dimaksud 32 adalah suhu ruangan panas, kemudian data prediksinya adalah suhu keluaran dari AC, ini 18, berarti dia termasuk kategori dingin. Seperti itu. Untuk data lainnya juga sama, bahwa kesimpulan beberapa kesimpulan yang dapat didapatkan dari perancangan sistem pengendalian air conditioner otomatis dengan Vasilogit. Ini antara lain, yang pertama, dengan hadirnya sistem cerdas pengatur suhu AC secara otomatis ini dapat mengoptimalkan dan memudahkan penggunaan AC tanpa harus mengatur suhu secara manual. Kemudian yang kedua, penggunaan data listrik akan lebih hemat karena sistem pada AC dapat otomatis menentukan besar kecilnya suhu AC sesuai yang dibutuhkan keadaan sekitar. Kemudian yang ketiga, kondisi ruangan, posisi dan juga besar ruangan sangat berpengaruh dalam proses sensor suhu mendeteksi suhu ruangan. Kemudian yang keempat, besar kecilnya suhu ruangan juga sangat berpengaruh terhadap proses penentuan suhu AC yang akan dikeluarkan. Mungkin selesai, cukup itu untuk sistem pengendalian air condition otomatis kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.